sejahtera bagi kita sekalian, baik kepada jemaat Tuhan yang ada di dalam gedung gereja ini, juga kepada jemaat Tuhan yang ada di kediaman masing-masing. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk menyembah dan memuliakan namanya hari ini. Walaupun secara berjemaat kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di gedung gereja untuk memuliakan dan mengagungkan namanya, tetapi satu hal yang pasti, Allah kita tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir di tempat kita masing-masing, dimanapun kita menyembah dan memuliakan namanya. Sebab itu, marilah kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan namanya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh, sambil kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam saat teduh. Kita menyanyi satu pujian, saatku menyembahmu, saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Jemaat Tuhan disilakan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi kemenangan iman nomor 202. Aku telah tertebus. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemenangan iman nomor 202. Ku bernyanyi dengan kaum ketebusan. Jiwaku diberi perhentian, tidaklah rasa syar, hanya ku seoranglah, ku tertebus demi darahnya, darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh. Katanya ku tak tebus demi
Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian dalam ibadah hari ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibaik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 239, Intan dan Permata. Kemenangan iman nomor 239. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Engkau cari intankah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibaik. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sementara kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam doa syafaat, mari kita kembali memuji Tuhan dari satu pujian, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri berkat dan pertolongannya, sekaligus memohon pertolongannya melalui syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah pencipta alam semesta ini, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Keagungan, kemuliaan, hormat dan puji-pujian kami persembahkan kepadamu pada hari ini. Karena Engkaulah Allah yang patut untuk menerima segala keagungan, hormat, penyembahan, dan puji-pujian. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu pada hari ini atas berkat pertolonganmu bagi kami yang telah menuntun dan memberkati kami semua, baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam berjemaat, serta berbangsa dan bernegara. Sekalipun Tuhan dalam menjalani hidup ini, kami sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan. Namun oleh pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk melalui setiap tantangan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, tantangan yang sedang diperhadapkan pada bangsa dan negara kami, bahkan kepada dunia ini, di mana Tuhan mengizinkan wabah pandemi virus corona yang sedang mewabah di negeri kami ini. Ya Tuhan, secara manusia kami melihat tantangan ini begitu berat, karena dengan munculnya wabah ini, maka kami tidak dapat melakukan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Termasuk kami tidak dapat saling mengunjungi satu dengan yang lain. Bahkan kami tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Namun Tuhan, kami percaya bahwa di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kami, baik untuk pribadi kami, untuk keluarga kami, untuk gereja Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, bahkan untuk dunia ini. Sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan membuka mata iman kami untuk melihat rencana Tuhan, serta menantikan rencana itu akan kami alami. Bapa Surgawi, sekiranya ada umat Tuhan, ada hamba Tuhan, ada warga masyarakat yang sedang terinfeksi dengan virus corona, kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, penyembuh yang ajaib, akan menjamah dan menyembuhkan mereka dari serangan virus ini. Kami berdoa untuk para medis yang telah memberikan penanganan bagi mereka. Berikan hikmat untuk dapat memberikan penanganan yang terbaik. Bahkan kami mohon kepadamu ya Tuhan, lindungilah para medis dari serangan virus corona, sehingga di dalam menangani pasien mereka terhindar dan tidak terinfeksi dengan virus ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat Gereja Kibait Jemaat Manado dalam seluruh keberadaan hidup mereka, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati segala cita-cita dan harapan mereka ke depan, memberkati pekerjaan dan usaha mereka, sehingga ya Tuhan, seluruh umat penggembalaan kami, mereka akan menikmati berkat Tuhan. Juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, sekiranya ada di antara mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, apapun penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka dari sakit yang mereka sedang derita. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, kuatkan mereka, hiburkan mereka, taruh pengharapan di dalam hidup mereka, dan juga ya Tuhan,
Cukupkanlah segala yang mereka butuhkan di dalam menjalani masa tua mereka. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kiranya ke depan ini Tuhan memberikan kesempatan kembali bagi kami umat-Mu untuk berkumpul bersama-sama, beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah kami. Lindungilah pemerintah kami ya Tuhan. Karuniakanlah hikmat bagi mereka, secara khusus di dalam menangani COVID-19. Ya Tuhan, biarlah dengan setiap kebijakan-kebijakan mereka, yang tentu didukung oleh seluruh warga masyarakat, akan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk TNI Polri. Berikan kekuatan kepada mereka di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka untuk mengayomi bangsa kami, melindungi bangsa kami dari berbagai ancaman-ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu, Engkau memberkati kami dalam ibadah hari ini. Biarlah ibadah ini mempermuliakan nama Tuhan. Kami umat Tuhan dilawat oleh Tuhan lewat puji-pujian, penyembahan kami, dan dilawat oleh firman. Sempurnakanlah doa pengucapan syukur kami ini Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, karena kami datang berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita angkat satu pujian, seperti rusa rindu aliran sungai. Seperti rusa rindu aliran sungai. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Dalam suasana kami menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini. Kami rindu untuk merenungkan firman.
Itulah sebabnya kami mohon tuntunan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan hari ini benar-benar mengambil bahagian di dalam hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami umat-Mu siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami datang berdoa dan memohon semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari uraian pembacaan kita pada hari ini, kita akan renungkan firman Tuhan ini di bawah tema kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Berbicara tentang dipulihkan berarti ada sesuatu yang salah lalu dibenarkan. Ada sesuatu yang rusak lalu diperbaiki. Dengan kata lain, dipulihkan berarti dikembalikan pada keadaan yang sesungguhnya, pada keadaan yang semula, yaitu keadaan yang baik, kehidupan yang baik, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita dapat menemukan ada banyak orang-orang yang diceritakan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Ada banyak mereka yang hidupnya dipulihkan, sehingga menjadi alat Tuhan yang baik demi terwujudnya rencana Tuhan. Dalam perjanjian lama, Yakub, Rahab, Daud, Yeftah, dan masih banyak lagi
mereka-mereka yang dicatat di dalam perjanjian lama, yang hidupnya dipulihkan. Demikian pun dalam perjanjian baru, ada Lewi atau Matius, seorang pemungut cukai yang hidupnya dipulihkan dan dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Ada Sakeus, seorang pemungut cukai, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ada perempuan Samaria, seorang dianggap pendosa, tetapi akhirnya dipulihkan Tuhan lewat percakapan di sebuah sumur dan menjadi alat untuk pergi memberitakan Yesus sebagai Mesias. Ada Paulus, seorang yang menggebu-gebu menganiaya pengikut-pengikut Tuhan. Akhirnya hidupnya dipulihkan dan dijadikan sebagai rasul yang luar biasa. Dan ada Petrus yang sedang kita bicarakan lewat pembacaan kita pada hari ini. Siapa Petrus? Petrus, nama aslinya disebut Simon. Dia adalah seorang nelayan dari Galilea yang dipanggil oleh Tuhan Yesus bersama dengan seorang saudaranya bernama Andreas menjadi murid Tuhan Yesus. Dalam kebersamaannya bersama dengan Tuhan Yesus, Petrus sering mendapat kesempatan yang istimewa dari Tuhan Yesus untuk diikut sertakan dalam momen-momen tertentu di mana murid-murid Tuhan yang lain tidak bisa mengikutnya. Seperti waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang diperbolehkan ikut untuk menyaksikan itu, melihat kemuliaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Matius 17 ayat 1 sampai 13. Demikian juga pada saat penyembuhan anak kepala rumah ibadat yang dikisahkan di dalam Markus 5 ayat 37. Hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang diperbolehkan ikut di dalam momen ini. Sekali lagi bahwa Petrus sering diberikan hak istimewa, diberikan kesempatan istimewa oleh Tuhan dalam menyaksikan momen-momen yang luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan tidak heran juga bahwa Petruslah yang pertama kali mengucapkan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dari berbagai hal, Petrus lebih dari teman-temannya yang lain. Itu sebabnya Petrus lebih cenderung untuk menjadi juru bicara di kalangan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan masukan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan Yesus. Namun satu hal, Tuhan Yesus melihat Petrus, ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam diri Petrus. Ada sesuatu yang perlu dipulihkan di dalam diri Petrus. Itulah sebabnya dalam perjumpaannya di pantai Danau Tiberias, Yesus ingin memulihkan kehidupan Petrus. Oleh sebab itu, hal-hal apakah yang perlu dipulihkan oleh Tuhan Yesus di dalam diri Petrus? Yang pertama, kasih Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus belum sungguh-sungguh mengasihinya. Terbukti ketika Tuhan Yesus ditangkap, diperhadapkan kepada mahkamah agama, Petrus mengecewakan Tuhan Yesus. 3 kali ia menyangkal, bahkan bersumpah bahwa ia sama sekali tidak mengenali Yesus. Menunjukkan bahwa Petrus benar-benar belum mengasihi Tuhan.
menunjukkan bahwa Petrus belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya dalam perjumpaannya di pantai Danau Tiberias, setelah Yesus bangkit kembali dari antara orang mati, ia mengajukan pertanyaan kepada Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban Petrus belum memuaskan Yesus Kristus. Yesus bertanya dengan menggunakan kata agapasme. Kasih, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tulus seperti kasih yang dimiliki oleh Kristus? Tetapi Petrus menjawabnya berbeda dari yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Justru Petrus memberikan jawaban bahwa ia mengasihinya sebagai seorang sahabat. Itu sebabnya Tuhan mengulang pertanyaan itu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi sudah tidak mengatakan lebih daripada mereka ini. Yesus berharap Petrus akan menjawab seperti harapan Yesus, bahwa akan menjawab dengan kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang berasal dari Tuhan, tetapi masih menjawabnya dengan jawaban yang sama, yaitu kasih persahabatan. Itu sebabnya Tuhan mengulang lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus merasa sedih. Ia menyadari betapa ia sungguh-sungguh tidak mengasihi Tuhan. Sebenarnya pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, Petrus ingin mau menyampaikan bahwa ia mengasihi dengan kasih yang tulus. Tetapi ia merasa malu. Bagaimana tidak? Baru saja ia menyangkali sebanyak 3 kali. Tetapi pertanyaan yang ketiga sekaligus menggugah hatinya, dan ia mulai memberikan jawaban sesuai dengan harapan Tuhan Yesus. Dari hati yang tulus, Petrus menjawab, engkau Tuhan tahu segala sesuatu. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati, bahwa aku mengasihimu. Barulah jawaban ini memuaskan Tuhan Yesus. Jawaban Petrus yang ketiga kalinya sudah memuaskan Tuhan Yesus. Dan Yesus tahu bahwa Petrus sudah benar-benar mengasihinya. Ada pemulihan yang terjadi. Pertanyaan Tuhan Yesus yang diulang 3 kali menunjukkan bahwa Tuhan sangat menginginkan Petrus untuk belajar mengasihi dia dengan cara yang benar. Bagaimanakah mengasihi Tuhan dengan cara yang benar? Mengasihi Tuhan dengan cara yang benar yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Artinya bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, benar-benar kita mengasihi seantero hidup kita, seluruh raga kita, tidak setengah-setengah. Bahwa sebelum Petrus dipulihkan, ia mengasihi Tuhan setengah-setengah. Tetapi kini Petrus sudah mengasihi Tuhan dengan seluruh raganya, seluruh hidupnya. Dan itu ditahu oleh Tuhan Yesus.
Mungkin ada di antara kita yang sama dengan Petrus. Sudah sekian lama kita mengenal Tuhan. Mungkin kita sudah sering mengalami mujizatnya, merasakan berkatnya, menikmati pertolongannya. Tetapi kita baru setengah-setengah mengasihi Tuhan. Kita masih sering mengecewakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita masih sering menyakiti hati Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti Petrus sebelum ia dipulihkan. Kiranya kasih kita kepada Tuhan hari ini benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan cara yang benar? Yang kedua, mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada di dunia ini. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mereka bisa menunjuk kepada rekan-rekan Petrus, sahabat-sahabat Petrus. Kata mereka bisa menunjuk kepada keluarga Petrus. Kata mereka bisa menunjuk kepada perahu, jala dan ikan yang menuju pada profesi dan pekerjaan Petrus. Mengasihi Tuhan dengan cara yang benar adalah ketika kita mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada di dunia ini. Mengasihi Tuhan lebih dari sahabat, lebih dari keluarga, lebih dari pekerjaan yang ada di muka bumi ini. Mengasihi Tuhan dengan cara yang benar adalah dengan cara mentaati firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15. Bapak, Ibu dan Saudara, seandainya Tuhan bertanya kepada kita secara pribadi, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana kita menjawab? Apakah kita akan menjawab seperti jawaban Petrus, yaitu jawaban pertama dan yang kedua? Atau kita menjawab seperti jawaban Petrus yang ketiga? Mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, yaitu kasih Allah seperti Allah mengasihi kita. Kiranya kita semua dapat diperbaharui hari ini, dapat dipulihkan melalui firman Tuhan hari ini, sehingga kita semakin mengasihi Tuhan. Hal yang kedua yang perlu dipulihkan Tuhan dalam diri Petrus adalah komitmennya. Komitmen Petrus perlu dipulihkan. Berbicara tentang komitmen, komitmen adalah satu keadaan di mana seorang membuat perjanjian, keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan dan perilaku. Dengan kata lain, komitmen adalah untuk memberikan jaminan sehingga sesuatu tidak berubah di masa yang akan datang dan tetap sesuai dengan isi perjanjian. Sesungguhnya pertanyaan Yesus kepada Petrus yang ditanyakan sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku, adalah pertanyaan yang tidak main-main, tetapi merupakan pertanyaan yang menuntut Petrus untuk memiliki komitmen kepada Yesus. Merupakan pertanyaan untuk menggugah Petrus supaya Petrus memiliki komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Tidak seperti sebelum Yesus mati dan dibangkitkan, bahwa Petrus pernah berjanji untuk siap mengorbankan hidupnya, pernah berjanji untuk siap masuk di dalam penjara, pernah berjanji untuk siap mati demi membela Tuhan. Tetapi sayang sekali,
pada saat Tuhan Yesus sedang diadili di hadapan mahkamah agama, Petrus saat ditanya tentang hubungannya bersama dengan Tuhan Yesus, malah Petrus menyangkal dan bersumpah bahwa ia sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus. Di sini Petrus gagal untuk menepati janjinya, dan boleh dikata ia gagal sebagai murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Tuhan perlu memulihkan kembali komitmen itu. Apakah komitmen yang perlu dipulihkan di dalam diri Petrus? Yang pertama, komitmen untuk tetap mengasihi Tuhan. Seperti pada poin kita yang pertama tadi, agar kasihnya tidak pernah berubah. Tuhan sudah memulihkan dia untuk mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya Petrus berkomitmen untuk terus mengasihi Tuhan dan tidak pernah berubah sampai akhir hidupnya. Yang kedua, komitmen untuk setia beriman kepada Kristus, setia mengikut Kristus. Tuhan mau supaya Petrus tetap setia, berkomitmen untuk setia mengiring Tuhan dan setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Yang ketiga, komitmen untuk memikul tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ada tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada Petrus untuk menjadi alat Tuhan memelihara umat Tuhan. Dan komitmen yang keempat adalah komitmen untuk bersedia memikul salib. Bahwa setelah Petrus menyatakan jawaban untuk mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, Yesus mengatakan bagaimana Petrus akan memikul salib, bagaimana Petrus akan menderita karena menjadi percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau meneguhkan komitmen itu supaya ia bersedia untuk memikul salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita juga akan seperti Petrus. Komitmen kita akan dipulihkan. Mungkin pernah kita berjanji di hadapan Tuhan, tetapi kita belum menepatinya. Hari ini kesempatan yang indah bagi kita untuk kembali membangun komitmen kita. Janji kita kepada Tuhan harus kita penuhi, harus kita tepati, harus kita laksanakan. Mungkin kita belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita belum mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita belum bersedia melakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan hari ini. Berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus supaya hari ini hidup kita dipulihkan di hadapan Tuhan, sehingga hari-hari kita akan terus mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Hari-hari kita, komitmen kita akan terus diteguhkan sampai kita tinggalkan dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur kita
Sambil kita kumpulkan korban syukur kita kepadanya, kita menyanyi kemenangan iman nomor 263. Penuhilah pialamu hari ini. Kemenangan iman nomor 263. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Rindukah kau hari ini? Bagi semua berkatu. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, yang beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembalah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Ayat yang kedua, bawalah pialamu kosong dari tanah liat. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu. Lembalah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan di kediaman kami masing-masing. Kami telah merenungkan dan mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memeteraikan firman itu di dalam hati kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Juga ya Tuhan, hari ini kami telah memberikan korban syukur kami kepada Tuhan melalui berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk dapat digunakan di dalam ladang Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan ini pada hari ini, Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, serta memberkati setiap harapan dan cita-cita mereka ke depan. Terimalah persembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Dengarkan doa pengucapan syukur kami, karena kami datang berdoa mengucap syukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Karena itu disilakan kepada jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyi satu pujian, sebab Kau besar. Beri kemuliaan dan hormat. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
umat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kepada kamu sekalian berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus, akan memberkati kamu dengan berkat yang berlimpah-limpah hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah yang kita laksanakan pada hari ini. Atas nama Badan Pengurus Majelis Gereja Kibai Jemaat Manado, mengucapkan terima kasih banyak kepada umat Tuhan yang berkesempatan untuk mengikuti ibadah lewat panduan Gereja Kibai Jemaat Manado yang telah kami kemas lewat video ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah melaksanakan ibadah hari ini. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia semula kembali, pertemuan di udara, oh senang sekali. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali.